Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita mau mencoba menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang diulang-ulang sampai dengan 31 kali dalam satu surat, yaitu surat Ar-Rahman. Bapak dan Ibu semua sudah hafal. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ditanya surat Ar-Rahman hafal sudah separuhnya. Asal ibu bisa menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu sudah hafal separuhnya, jangan takut. Di dalam surat 53 ayat 55, wa bi ayyi ala'i rabbikuma latamarra, ditantang lagi kita, nikmat mana lagi yang masih kamu ragukan? Coba, kita masih ditantang sama Allah. Kalau kita nggak mau bersyukur kebangetan. Tanda syukur ini kan banyak gitu ya. Jadi bukan hanya sedikit, kita di dalam setiap hari mengucapkan alhamdulillah itu syukur yang paling ringan gitu. Jadi ya setidak-tidaknya kalau habis sholat itu 33 kali, dalam sehari 5 kali sudah berapa? 33 kali 5 150 ditambah 15 165. Ini kalau mau hitung-hitungan gitu. Allah itu besar memberikan kita bahwa untuk melakukan syukur itu banyak banget nikmatnya. Jadi kita jangan sampai dikatakan oleh Allah orang-orang yang tidak mau bersyukur nikmatnya Allah itu. Ya apapun lah, saya nggak mau perinci salah satunya. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabatnya, serta pengikutnya yang selalu mengikuti ajaran dan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini saya bukan mau menggurui, saya mau cerita sedikit nanti. Enggak lama, paling ya 10 menit paling lama. Kalau saya lihat karena jamnya 5:30 itu 10 menit kurang lebih. Begini Bapak dan Ibu sekalian, kita untuk menjaga keimanan itu memang sangat berat. Tantangan yang paling berat adalah kalau menurut saya itu lingkungan dan keluarga. Kita mau dakwah, bahasa kerennya ini, terhadap lingkungan, kalau kita materinya bisa, itu nggak ada masalah. Tapi kalau materinya kita sendiri nggak mencukupi, waduh, sangat berat sekali. Jadi lingkungan sangat mendukung sekali dalam kita untuk mempertahankan keimanan kita. Dan keluarga, ini sangat berat sekali. Kita kalau mau ngomongin anak kita, memberi peringatan sama keluarga kita, karena keluarga kita itu tahu persis apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi kalau kita ngomong A, tapi kalau tidak kita jalankan, alah, wong bapak aja juga nggak bisa jalanin kok ngomongin. Nah, itu kan sangat berat sekali.
Jadi kita kalau mau tahu orang itu baik dan tidaknya, kita tanyakan sama keluarga dan tetangga. Bapak Ahmad seumpama ditanya, dia orangnya baik apa enggak? Kalau yang jawab itu orang jauh, masih dipertanyakan. Tapi kalau yang ditanya itu tetangganya sebelah kanan, sebelah kiri, depan, itu mengatakan baik, walaupun orang luar mengatakan itu enggak baik, saya jamin bahwa itu orang baik kalau tetangganya semua mengatakan baik, dan keluarganya khususnya. Coba tanya, kalau mau nanya orangnya baik apa enggak. Jadi kita lihat dari keluarganya dan tetangganya. Kalau dia mengatakan baik, insya Allah itu orang baik. Jadi kita harus, untuk mempertahankan keimanan kita memang sangat berat. Tantangan yang paling berat yaitu tadi keluarga dan masyarakat dan lingkungan. Alhamdulillah di lingkungan kita ini sangat kondusif sekali. Jadi sangat mendukung. Kita mau sholat jam berapa di masjid, masjidnya mendukung, kondisi lingkungan yang sangat mendukung. Anak-anak kita, mari kita ajak ke masjid. Alhamdulillah saya juga, anak saya nggak ada di rumah, jadi saya bisa ngomongnya enak ini. Satu di Solo, satu di Pagedangan, satu sekarang ada di Serang. Jadi saya ngomong enak nih, di rumah nggak ada orang siapa-siapa gitu. Kalau dari keluarga gitu. Jadi mari kita sama-sama ajaklah keluarga khususnya sebisa mungkin untuk diajak ke masjid. Untuk ya sedikit-sedikit insya Allah, kalau di lingkungannya masjid insya Allah pasti baik. Tantangan yang terberat adalah dari keluarga. Ini ada ini kenyataan, dan ini di lingkungannya cukup berat Bapak dan Ibu. Jadi di suatu wilayah, tidak saya sebutkan wilayahnya, itu kondisinya memang sangat berat. Kalau dikatakan, kalau kayak orang Jawa itu abangan gitu ya, nah, itu lingkungannya masih kuat sekali abangannya itu. Nah, di lingkungan itu sangat kuat campur sari. Nah, ini campur sari itu di lingkungan itu sangat kuat sekali. Dan setiap ada hajatan itu kalau nggak ada campur sarinya katanya ya, kalau bahasa kita anak sekarang mah cemen, kira-kira begitu. Dan di sana itu kalau ada campur sari itu namanya minuman, itu diiderin, diputerin, semua yang hadir khususnya yang laki-laki itu dikasih minuman. Dan saya sudah beberapa kali ikut hadir dalam acara yang seperti itu. Saya pun juga, namanya saya tamu, ya ditawarin, walaupun ya kita kan jangankan kok minumnya, baunya saja kalau saya terus terang udah keliengan, pusing saya kalau bau itu. Lah itu dianterin muter-muter. Jadi kalau enggak diminum ya enggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau bagi orang-orang yang di situ, walaupun itu cangkirnya sangat kecil, tapi itu kan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dan itu setiap ada hajatan, saya sudah memperhatikan berkali-kali, saya namanya datang kalau ada hajatan kayak begitu, itu pasti ada minuman kayak gitu. Saya waktu pertama-pertama aneh juga ini gitu. Tapi kok lama-lama kelamaan ya biasa-biasa saja gitu. Nah, ini ada suatu keluarga, saya katakan keluarga. Ini keluarga sebenarnya biasa-biasa saja kalau dilihat ya, keimanannya kalau pandangan mata saya gitu ya biasa aja, enggak ada yang terlalu aneh banget gitu, apa santri banget, enggak, biasa saja. Dan bapaknya juga sebagai, kalau di sini perangkat desa lah kira-kira. Jadi bapaknya itu perangkat desa, di mana-mana juga dikenal kira-kira. Ibunya seorang pedagang biasa. Nah, ini setiap kalau ada di lingkungannya itu hajatan,
bapaknya ini diminta tolong untuk jemput ledeknya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau ada hajatan, Pak, saya sebut anggaplah namanya Pak Gadot. Pak Gadot, saya minta tolong untuk dijemput ledeknya. Bapaknya itu karena sudah sebagai, anggaplah tadi perangkat lingkungan situ, perangkat desa, dia bilang kalau ditanya sama istrinya, Pak, lambok ya jangan jemput ledek, nggak baik, katanya ibunya. Kata bapaknya apa? Saya nggak enak kalau dimintain tolong nggak dijalani. Lah kan masih banyak ada orang, kata istrinya. Suaminya menjawab, lah saya yang dimintain, kata kira-kira begitu. Itu setiap ada orang hajatan, dia disuruh jemput. Memang dia betul termasuk orang yang tanda kutip ya, dan berada dalam tanda kutip, artinya punya motor, punya ini gitu ya. Jadi jemputnya pakai motor, pulangnya gitu. Nah, tapi yang jadi masalah karena seringnya disuruh orang, jadi bapaknya itu sudah biasa saja. Dan yang aneh, mertuanya ngerti kalau suaminya itu ditegur. Begitu sama istrinya, setiap itu ditegur. Tapi mengatakannya apa? Lah habis gimana? Orang dimintain tetangga, mosok enggak dijalanin, kira-kira gitu. Itulah lingkungan sangat berat bagi saya menurut pandangan saya. Nah, terus berjalan bertahun-tahun. Itu namanya perangkat desa. Kalau agak jauh pun diundang, dia datang. Tapi karena sudah banyak yang kenal dengan ledek, itu kalau datang itu langsung dipanggil, Pak Gatot, tolong maju ke depan, dikasih selendang, diajak joget. Kalau sudah joget, kalau enggak tadi tanda kutip minum walaupun sedikit, itu enggak kayaknya bagaimana gitu. Karena lingkungannya tadi sudah mendukung sekali, maksud saya kondisinya luar biasa. Terus berjalan terus dalam keluarga itu, dan dia juga biasa diundang di mana-mana, itu sudah biasa kayak itu, udah lingkungannya sudah memang kayak begitu, dan itu sangat berat menurut saya. Terus berjalan, istrinya bilang begini, sudahlah Pak, kita itu sudah mulai tua, kita punya anak perempuan, mosok Bapak masih mau begitu aja. Nah terus gimana tuh? Saya nggak bisa, itu kan teman-teman saya. Dan di sana kalau kita nyumbangnya ledek, jadi di sana kalau nyumbang ledek itu udah biasa, bukan kok aneh. Jadi kalau ada hajatan si A, Pak Gatot nganterin ledek 1, oke, catat, Pak Gatot nyumbang saya ledek 1. Pak B nyumbang ledek 2, oh Pak B catat. Nanti ketika punya hajatan itu mulangin ledeknya tadi, ya pokoknya ledeknya kemarin 1, ya sekarang 1, ngulangi 2. Dan di sana prestes itu kalau ledeknya banyak, bayangkan bapak-bapak, ledeknya itu sampai dengan 25, bayangkan, lah itu kan udah penari bukan ledek lagi, 25 berderet, itu baru prestes. Itu benar, ini bukan bohong, ini kenyataan. Saya bukan masalah menyoroti ledeknya, bukan. Tapi saya nyorotinya dari istrinya. Istrinya itu terus aja bilangin sama suaminya, udahlah Pak, sudahlah Pak. Tapi istrinya tidak terlalu punya kekuasaan. Ya namanya sebagai istri biasalah, umum gitu. Tapi dia tetap dalam hatinya nggak rela. Dan diancam sebenarnya. Ancaman yang terberat bagi bapaknya tadi, begini Pak, udah Bapak terserah katanya. Nanti saya kalau datang ke sana narik Bapak joget, kalau saya masih lihat Bapak joget, saya narik, nanti Bapak malu dan saya pun juga malu. Nanti yang saya suruh datang anak Bapak yang perempuan, itu ancamannya.
Tapi karena tempatnya itu jauh-jauh, kondangannya itu jauh-jauh, dan kan kadang-kadang tidak dikasih tahu, oh saya mau kondangan di sana. Enggak, ya nama itu deh berangkat aja kondangan, pulang sudah bau lagi, bau minuman maksudnya. Nah, suatu ketika dia mengatakan sama suaminya, oke Pak, kita sekarang ini mau hajatan. Nanti nggak ada cerita ledek di rumah kita. Saya memanggil hadroh, katanya. Terserah Bapak mau apa enggak, saya enggak peduli. Pokoknya saya manggilnya hadroh. Bapak mau ya syukur, enggak mau enggak apa-apa. Saya enggak ada ledek, kata istrinya. Ini luar biasa menurut saya. Benar, dia hajatan. Semua yang teman-temannya klub dia, bapaknya maksud saya, klubnya bapaknya, itu diundang semua, diundang tetap seperti biasa. Karena kan dia sudah menyumbang banyak, udah nyumbang ledek sana, nyumbang ledek sono, nyumbang ledek sana, mungkin sudah rokok 1 slop dan sebagainya dan sebagainya. Itu sudah biasa. Ya kayak kita di sini kan biasa, tapi kan kalau di sini masih alhamdulillah kondisinya luar biasa baik. Nah, pas hajatan, betul, memang tidak ada ledek, tapi yang ada hadroh. Dipanggilnya hadroh, apa yang terjadi bapak-bapak? Undangan punya bapaknya, yang bapaknya ngundang itu yang sekian tahun dia hajatan, selalu datang ke tempat-tempat teman-temannya, itu tidak satu pun yang datang. Satu pun nggak ada yang datang, teman-teman anggaplah klubnya dia yang biasa itu. Satu pun nggak ada yang datang. Kata istrinya apa? Istrinya cuma bilang gini, coba Bapak lihat, mana teman-teman kamu? Mana? Kata istrinya. Saya kepengen tahu, coba teman-teman kamu mana? Yang kamu bela-belain, katanya. Tidak satu pun. Semenjak itulah bapaknya tanda kutip kapok. Karena temennya nggak ada, tanda kutip toleransinya nggak ada, diundang nggak ada yang datang, hanya teman-teman istrinya saja yang datang. Semenjak itu dia berhentilah untuk ya jemput, mau ngantar, mau kondangan yang tanda kutip pakai campur sari, dia sekarang sudah berhenti. Kata istrinya, alhamdulillah. Tapi bukannya istrinya itu apa namanya, hanya sekedar pokoknya istilahnya nyukur-nyukurin, enggak, cuman saya coba kepengen tahu mana temanmu sih yang biasa istilahnya dalam klubmu, kamu mana orang-orang sana, kata enggak ada gitu. Setelah itu sudah berhentilah, anggaplah bahasa kita sudah clear, yang dalam keluarganya sudah berjalan normal. Ini yang cerita itu pelakunya, ini saya bukan ngarang, ini pelakunya yang ngomong. Saya tanya apa? Ini yang cerita istrinya, bukan suami. Saya tanya, Bu, Ibu kok bisa sampai dengan kuat begitu? Jawabannya opo? Kalau bahasa gampangnya gitu, saya nanya, kok bisa sekian tahun bisa kalah sama ibu? Doanya apa? Saya pengen tahu kok bisa. Dia jawabnya begini, saya dikasih amalan, istilahnya dikasih orang suruh baca Al-Fatihah 41 kali. Itu tapi bukan sehari, ini bertahun-tahun. Kan orang hajatan bukan sekali, 2 kali, 3 kali, berjalan terus. Saya tanya, itu dia jawabnya, suruh baca Al-Fatihah 41. Dia bilang begitu. Setiap malam, atau pokoknya saya nggak nanya persisnya, tapi dalam satu hari itu 41 kali. Saya kasih selamat ya Mbak.
Alhamdulillah, saya bilang itu. Dan ini rahasia nih, ini rahasia. Tapi saya buka di sini. Saya dulu juga, bahasa saya, terus terang saya, waktu dia mengatakan Al-Fatihah, saya tos sama dia, tos, plok. Ya bapak-bapak mau nyambut gimana Mas Parmo, berarti tepuk tangan sama perempuan. Iya, saya terus terang tepuk karena saya anggap luar biasa. Saya juga dikasih amalan itu sama teman saya itu waktu saya masih SMA, dia sudah tamat. Dia mengatakan sama begini sama saya, Mas apaan? Kalau kita berdoa biarin dikasih apa gampang, katanya kita suruh baca Al-Fatihah. Berapa Mbak? Ya pokoknya banyak aja dah. Tapi habis maghrib, dia bilang begitu. Habis maghrib, iya sampai isya. Walah, ya berat itu. Saya coba habis maghrib sampai isya. Ya mungkin bisa saya sekali-sekali dalam satu pekan itu paling bisa 2 atau 3 kali. Saya lanjutkan nanti sebelum saya tidur. Karena kalau habis maghrib, waduh bagi remaja, bagi anak muda mau bukan berat-berat lagi, nggak keuber itu nggak bisa. Benar, jadi setiap malam saya lakukan itu dulu. Ini saya ceritanya dulu. Biasa orang kalau udah nyampe hajatnya lupa saya nih. Jadi kalau kita ada perlu aja, wah. Tapi kalau udah lupa. Jadi saya juga mengamalkan itu kalau menjelang tidur. Tapi saya hitung belum 15 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 1. Belum sampai dengan 21 saya udah hilang, udah ketiduran. Maksud saya begini. Intinya, ya ini memang amalan ya terserah monggo-monggo saja. Tapi maksud saya karena dia dilakukan dengan kontinu sama Mbak itu tadi, Allah juga mengabulkan maksud saya. Dan itu perjuangannya luar biasa menurut saya. Jangan kelihatannya ya bukan, itu bertahun-tahun itu suaminya menjalankan gitu. Jadi kita juga kalau berdoa sebelum dikabulkan ya jangan langsung berhenti, maksud saya gitu. Jadi kita harus lama berdoanya dan amalan-amalan yang baik apapun monggo. Itu menurut saya luar biasa. Maksud saya kondisi lingkungan yang kurang baik maka sangat mempengaruhi keimanan kita. Dan keluarga kita juga harus mendukung apa yang kita harapkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya bukan menggurui kepada seluruh jamaah, tapi ini menurut saya bagus untuk kita lakukan amalan-amalan yang baik apapun. Saya tidak harus salah satu apapun, monggo dilakukan secara kontinu untuk biarin kita dapat istiqomah dalam menjalankan apapun. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau memang ada kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.